Shalom, selamat pagi saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami mau memuji, menyembah Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas hidup kami. Mari Engkau hadir Tuhan dalam pujian penyembahan kami, mengurapi kami semua. Hadirat Allah nyata atas kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir. Terima kasih ya Tuhan. Yesus telah lahir di dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau merayakan hari kelahiran Allah dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Dia sudah lahir ke dalam dunia ini. Dia adalah penasehat yang ajaib buat kita semua. Dia adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Dia juga Raja damai. Mari kita semua yang mungkin hari-hari ini kita membutuhkan nasihat, kita mau datang kepada Dia. Kita yang membutuhkan mujizat, kita punya Allah yang perkasa. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan damai. Mari Raja damai sudah lahir di dalam hidup kita. Mari terus naikkan pujian buat nama Yesus. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia.
mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Dia, biar Dia menjadi Raja atas hidup kita. Oh, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Glory, badar bara sidara lama bakura balayana. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Kami sembah nama sidakona karabalayana rabalayana. Haleluya, Yesus. Oh, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, jamah kami semua Bapa. Haleluya. Urapanmu mengalir ya layana rabasyeda kurabalayana ula kuramau. Ya Yesus kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih buat kelahiranmu bagi kami Allah yang hidup. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, kami mau sambut dan sembah. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Namanya haleluya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Kami bersuka cita karena kami tahu Engkau Allah yang telah lahir menjadi manusia, menjadi juru selamat kami, dan sampai hari ini Engkau mempersiapkan buat kami orang yang percaya hidup yang kekal bersama-sama denganmu di dalam kekekalan di rumah Bapa surgawi. Karena itu biarlah segala pujian kami pagi hari ini Tuhan naik ke hadirat-Mu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang mari Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar tuntunan daripada firman-Mu membawa kami semakin mengasihi-Mu, semakin dekat kepadamu, semakin bertumbuh menjadi seperti Engkau. Apapun pergumulan dan masalah kami pagi hari ini, kami tahu tangan Tuhan yang Maha Kuasa menyertai dan melindungi kami. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada edisi khusus ini saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Biar kiranya hati kita penuh dengan sukacita Natal, penuh dengan damai sejahtera Natal. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal artinya kelahiran. Atau dalam bahasa sehari-hari kita seringkali mengenalnya dengan perkataan ulang tahun. Jadi ketika kita merayakan Natal, sebenarnya kita sedang memperingati atau merayakan hari kelahiran atau ulang tahunnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kita harus menyadari bahwa apapun yang sedang kita lakukan hari-hari ini, baik di komunitas, di keluarga besar, di gereja kita masing-masing, yang harus menjadi tokoh sentralnya adalah Tuhan Yesus. Karena dialah yang kita rayakan hari kelahirannya. Jadi boleh kita katakan Natal itu boleh kita katakan dengan kata selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, kembali saya baca Injil Lukas pasal yang kedua, ayat ke-11. Satu ayat saja, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, yang lebih tepatnya adalah inkarnasinya, penjelmaannya dari Allah turun ke bumi menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kita rayakan. Sebelum Yesus menjadi bayi, dia sudah ada karena dia adalah firman dan dia kekal adanya. Tetapi peristiwa momen kelahirannya dia menjadi manusia, itulah yang kita rayakan. Kita tahu secara doktrinal bahwa sekalipun dia bayi sebelumnya, Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu bagi saudara-saudara yang merasa merayakan Natal, tidak ada salahnya. Boleh saudara tulis, komen, Merry Christmas atau Selamat Hari Raya Natal di kolom chat ya, atau saudara boleh di kolom komentar. Saling mengucapkan Selamat Hari Natal. Jadi supaya kita saling berbagi sukacita pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya dalam sebuah keluarga ketika ada bayi yang dilahirkan, saya yakin akan membawa suasana, akan merubah keadaan, situasi atau suasana di keluarga itu. Minimal yang pertama, saudara-saudara, keluarga itu akan mengalami sukacita. Saudara-saudara, ketika ada bayi lahir, terlebih lagi semua dalam keadaan baik, sehat, bayi itu menjadi sukacita yang besar bagi seluruh keluarga besar di sana. Mungkin bukan hanya papa dan mamanya, di sana ada kungkungnya, ada opanya, ada omanya, ada opungnya, saudara-saudara, bersukacita dengan kelahiran bayi itu. Saudara-saudara, Natal, Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di kandang binatang, maksud saya di kota Bethlehem, itu sejarah. Tetapi lebih dari itu, saudara-saudara, Tuhan mau dia bukan hanya kita ingat lahir sebagai sejarah di kota Bethlehem, tapi dia mau Tuhan Yesus itu juga diizinkan lahir di hati kita. Karena itu saya percaya ketika hari ini kita merayakan peristiwa Natal ini, saudara juga akan mengalami sukacita. Seperti satu keluarga yang bersukacita karena kelahiran seorang bayi di dalam rumah tangga mereka. Saudara-saudara, apakah saudara mengalami sukacita setiap kali saudara mengalami Natal? Saya berdoa itu menjadi bagian saudara. Janganlah biarkan sukacita itu menjadi hilang. Karena waktu Yesus lahir di hati kita,
waktu Yesus kita izinkan lahir di dalam hidup kita, saya percaya sukacita ilahi akan menyertai kita. Saudara-saudara, selain sukacita, ketika kita izinkan Yesus lahir di hati kita, kita juga seharusnya mengalami yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera ilahi Tuhan berikan kepada kita. Dia katakan, damai yang kuberikan kepadamu bukan damai yang kau bisa dapatkan di dunia ini. Bahkan kita tidak bisa mendapatkan damai yang sejati itu, karena Yesus memberikan kepada kita apa yang disebut dengan damai sejahtera surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya bukan hanya membawa sukacita dalam hidup kita, tapi membawa kedamaian di dalam hidup kita. Ada beberapa keluarga, waktu mereka menerima kelahiran seorang bayi di rumah mereka, mereka mengalami sukacita. Tapi sayang sekali ketika berjalan dengan waktu, jika mereka tidak siap, bayi itu barangkali mulai mengalami yang namanya rewel, bisa mengalami mungkin terserang penyakit. Jadi kalau pada malam hari papa mamanya harus bangun, seringkali saudara-saudara, banyak orang karena tidak siap, terjadilah akhirnya pertengkaran dari kecil bahkan bisa menjadi besar. Bayi yang harusnya memberikan sukacita justru bisa mendatangkan yang namanya pertengkaran-pertengkaran. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Ketika Yesus lahir di hati kita, saya percaya yang ada adalah damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara masih memiliki damai sejahtera ilahi itu? Jika saudara sudah merasa kehilangan, saat ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kembali memberkati saudara dengan damai sejahtera dari surgawi. Mungkin masalah kehidupan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan saudara sehari-hari itu membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini izinkan Tuhan Yesus kembali memberkati saudara dengan damai sejahtera surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus lahir di hati kita, yang paling penting juga yang harus kita rasakan, harusnya adalah kasih yang memancar dari hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Natal adalah peristiwa terbesar, bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Dia tidak meninggalkan kita yang memberontak. Dia tidak hanya akan menghakimi dan menghukum kita yang berdosa. Tapi karena begitu besarnya kasih Allah kepada hidup kita, maka dia menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam hari Natal ini, dalam suasana Natal ini, biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih dari Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, dan pancaran kasih itu merupakan suasana Natal yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih adalah merupakan ciri dari Natal. Saudara-saudara, karena itu pada hari ini biarlah kita selain sudah menerima kasih Allah, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Lepaskan segala kepahitan-kepahitan kita. Jangan lagi ada dendam. Biarlah hati kita dibebaskan, saudara-saudara. Dan biarlah kasih kita memancar keluar. Saudara-saudara, ada satu buku yang saya baca dengan judul Apa yang terjadi jika Tuhan Yesus tidak lahir di dunia. Yang pasti, kalau Tuhan Yesus tidak lahir di dunia, tidak ada cerita atau tidak ada Injil yang disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada, saudara-saudara, mungkin perjanjian baru. Saudara-saudara, yang pasti, jika tidak ada Tuhan Yesus, berarti tidak ada kitab suci yang kita sebut Alkitab. Dan jika tidak ada kitab suci, tidak ada Alkitab, apa yang terjadi dengan dunia ini? Dunia akan tetap terus dalam kegelapan. Dunia akan terus hidup di dalam kehancuran. Zaman barbar, zaman saling membunuh, zaman saling memperbudak akan terus ada. Saudara-saudaraku, tapi ketika Tuhan Yesus lahir, dia membawa perubahan.
dia menunjukkan cara hidup satu dengan yang lain, saling mengasihi. Dia berkata, dulu sebelum ada hukum kerajaan Allah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus berkata, sekarang aku mau memberitahukan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup khotbah atau renungan hari ini dengan sebuah kisah. Pada zaman masa perbudakan sekitar 1600-an, tahun 1600-an. Di satu negara Afrika, suatu saat ada seorang mandor berkulit putih berjalan-jalan untuk melihat para buruhnya yang sedang beristirahat. Ketika dia sedang berjalan, dia jumpai ada seorang buruh yang berkulit hitam, tentu saja kita tahu saudara, ya. Pada masa itu bekerja keras, seorang pekerja keras yang kerja bagi mandor ini. Dia sedang duduk beristirahat dan membaca sebuah buku. Mandor ini bertanya kepada buruhnya, buku apa yang kamu baca? Bukankah kamu lebih baik istirahat untuk tidur sejenak? Buruh ini berkata, oh, saya sedang baca Alkitab. Kemudian ternyata mandor yang ateis ini, yang ternyata adalah seorang ateis, berkata, buat apa kamu percaya buku yang berisi dongeng seperti itu? Tokohnya dongeng. Dianggap Yesus adalah hanya kisah dongeng. Dan buruh itu dengan tenang menjawab, Pak Mandor, Bapak bersyukur saya dan keluarga saya sekarang sudah membaca dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di mana kami belajar mengasihi. Kalau tidak ada cerita tentang Yesus, tidak ada buku Alkitab yang saya baca ini, percayalah kepada saya, kamu orang kulit putih, sudah kami masak dan sudah kami makan. Ternyata saudara, buruh ini adalah golongan dari bangsa yang dulu kanibal, ya, pemakan manusia. Tapi karena dia mendengar kabar harus mengasihi sesama, mereka sudah meninggalkan kebiasaan memakan daging manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah salah satu keadaan yang terjadi di dunia ini karena Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini. Dan saya berdoa hari ini Yesus bukan hanya menjadi sejarah lahir di kandang binatang di kota Bethlehem, tapi dia juga lahir di hati saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari sebelum kita berdoa bersama-sama, kita angkat satu pujian. Jika saudara belum mengizinkan Tuhan hadir di hati saudara, buka hatimu. Terima dia sebagai juru selamat. Izinkan dia memberkatimu dengan sukacita. Izinkan dia memberkatimu dengan damai sejahtera surgawi. Dan izinkan dia memenuhi engkau dengan kasih, dan engkau bisa memancarkan kasih kepada orang-orang di sekitar. Haleluya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Seperti palungan layak
renyah dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah lahir dalam hati kami, bawa perubahan hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau sudah lahir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelahiran-Mu. Biar kiranya kami boleh dipenuhi dengan damai dan sukacita-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di tengah setiap pergumulan yang kami alami, kami boleh tetap ada dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena hanya Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu setia di dalam kehidupan kami, yang selalu siap menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami mau naikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Bapa buat kami semua yang mungkin Tuhan hari-hari ini belum terlalu yakin, belum terlalu percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah setiap hati-hati yang masih bimbang, hati-hati yang masih ragu akan Engkau Tuhan. Biar kiranya pada hari ini Bapa, mereka boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat yang hidup, yang sudah lahir menjadi manusia, bahkan lahir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, Engkaulah yang memegang segala area kehidupan kami Tuhan. Engkaulah penguasa tunggal di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat kami semua yang hari-hari ini mengalami pergumulan Tuhan, baik itu pergumulan dalam masalah kesehatan kami, dalam masalah kondisi keuangan kami, di dalam masalah rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, atau apapun hal yang kami alami sehingga hidup kami tidak mendapatkan ketenangan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya damai-Mu Tuhan, sukacita-Mu mengalir buat kami semua, pertolongan-Mu nyata Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, hamba berdoa Tuhan, biar kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan dengan urapan Allah yang baru, pengertian yang baru akan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya Natal tahun ini boleh menjadi membawa perubahan buat hidup kami. Kami boleh semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau bawa di dalam doa buat seluruh penduduk Indonesia Tuhan. Mari Bapa, Kau lembutkan hati mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga pemulihan boleh terjadi di Indonesia Tuhan. Oh, pandemi akan segera berlalu dari bangsa kami. Setiap orang boleh melihat kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya damai sukacita Natal turun atas Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa buat kami semua sepanjang hari ini Tuhan, terutama di masa Natal ini. Setiap langkah kami Tuhan berkati, agar kiranya Tuhan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Kami bahkan boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau engkau bisa mengangkat tanganmu, boleh engkau angkat tanganmu. Dan saat ini biar kiranya engkau menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua yang percaya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi jangan lupa silakan tulis di kolom chat atau di kolom komentar, saling mengucapkan selamat Natal. Dan jika acara ini atau program ini memberkati saudara, bagikan, sharing atau sharekan kepada orang-orang yang membutuhkannya, biar kiranya kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan menyentuh hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah sukacita. Kita akan berjumpa kembali pada edisi yang akan datang. Karena itu pada hari ini saya, Pastor Philip Slim, dan istri saya, Pastor Yokebet Lola, ingin mengucapkan kepada kita semua selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.